Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Teknik Industri TPB 31 yang beranggotakan Laila Anggraini dengan NIM 121190090, Esther Anggi Kristiani dengan NIM 121190104, dan saya sendiri Miftah Fajar Ramadan dengan NIM 121190111. Pada video ini kami akan menjelaskan kode program yang kami buat demi memenuhi tugas besar PKS 2 yang diampu oleh Bapak Andre Febrianto. Seperti yang kita ketahui bersama, cakupan dari teknik industri itu luas, nggak melulu tentang manufaktur, tapi bisa juga industri hiburan, pendidikan, hingga kesehatan, seperti program yang kami buat ini. Pada program yang kami buat ini, kami akan menjelaskan tentang program rumah sakit sederhana. Langsung aja masuk ke codingannya. Di sini kita pakai 3 header, tadinya cuma 2, cuman karena setelah beberapa perbaikan dan dari beberapa referensi bukannya berkurang malah nambah satu lagi, cuman gak apa-apa. Di sini ada include IOFrame. IOFrame ini digunakan sebagai standar input auto output operasi yang digunakan oleh bahasa C++ seperti cin dan cout. Sedangkan conio.h ini berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Dan di sini ada studio.h, ini sama sih, apa, standar input dan output. Dot h itu dot header. Selain itu di sini juga ada using namespace std disesikan sebagai instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi yang terdapat dalam namespace std. Terus kayak kerengan pada umumnya di sini ada string. String ini kan digunakan untuk karakter ya. Terus di sini variabel ada nama underscore p, diagnosa, alamat, sama tanggal. Terus di sini ada integer. Integer ini digunakan untuk bilangan bulat. Di sini umur, variabel ada umur di arrayin jadi dalam kurung pakai 50. Kenapa 50? Karena ya bebas sih. Oh ya, ini kan tadi integer buat bilangan bulat, string buat karakter. Di sini ada char dan variabel yang kembali. Char ini digunakan untuk menampung satu digit karakter, baik itu huruf maupun angka. Di sini ada identifier atau data dengan tipe kelas. Kelas itu sendiri adalah suatu tipe data yang di dalamnya berisi data dan sebuah fungsi. Di sini ada ini ya, variabel rumah sakit. Terus deklarasi lagi kan string, number huruf p, diagnosa, alamat, tanggal, terus integer umur, long integer buat nomor HP. Ini long karena cakupannya lebih gede daripada integer. Terus itu ada kelas dokter, publik rumah sakit. Ini ada publik lagi, terus deklarasi lagi. Jadi void 1, 2, 3 sampai 8. Ini tuh ntar buat dipanggil. Terus ini ada void dokter titik 2 titik 2 titik 21. Ini artinya satu ini bagian dari void dokter ini. Ntar kalau void dokter satu ini ntar selanjutnya temu yang si outnya itu, ntar kami akan memanggil Anda untuk konfirmasi janji temu setelah beberapa waktu. Terima kasih. Ini sama, ntar ada void apa? Void dokter yang kedua. Ini dua ini juga bagian dari void dokter. Terus 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama. Terus ini ada void rumah sakit janji temu. Janji temu ini tadi juga udah dideklarasiin di atas. Mana ini dia? Ini sama, janji temu ini bagian dari void rumah sakit. Terus ntar bakalan masukkan output yang ini nama pasien. Selanjutnya ntar user akan menginputkan nama pasien tersebut. Di sini garis miring T ini cuma buat ngerapihin doang ya, jadi nggak ngaruh sih sebenarnya. Terus di sini ada chain ignore, dimana chain ignore ini digunakan untuk mengabaikan atau menghapus satu atau lebih karakter dari buffer input. Jadi ntar di program itu bakal ada output nama pasien, ntar pengguna menginputkan nama pasien tersebut. Di sini ada, terus di sini juga ada get line cin, nama pengguna, nama p, nama underscore p. Di sini, nah, nama underscore p. Chain ini modenya
sedangkan nama p-nya ini adalah variabelnya. Jadi nanti dari c-nya itu dimasukin ke variabel. Jadi sama, ini kurang lebih sama sih. Karena ini chain ignore buat nama, ini masukin, nanti pengguna masukin umur, di sini masukin definisi keluhan, alamat, nomor telepon, dan janji temu. Terus nanti di akhir bakalan ada output berhasil memesan. NL ini cuma buat inline doang, buat agak ke baris baru. Oke, di sini juga ada garis miring N, ini sama new line atau enter. Kalau ini garis miring T tadi itu tab, masih tab ya, iya tab, buat ngasih jarak, sama kayak tab di keyboard. Terus yang selanjutnya itu ada void rumah sakit, titik dua daftar dokter. Ya sama kayak tadi nih, di daftar dokter tadi udah dideklarasikan di atas, dimana daftar dokter ini merupakan bagian dari rumah sakit ini ya. Terus nanti di bagian daftar dokter ini akan mengeluarkan output yang berisi daftar dokter dari 1 sampai 8, dari Dr. Abraham Adi Wijaja Sugiono gimana sih? Ya pokoknya itulah. Sampai daerah Santirini. Selanjutnya ada void rumah sakit pembayaran tadi juga udah deklarasi di atas. Sama kayak sebelumnya, pembayaran ini bukan bagian dari rumah sakit ini, dimana dalam void rumah sakit titik dua pembayaran ini pengguna akan dimintai inputan untuk melengkapi data-data yang diperlukan untuk pembayaran. Di sini kita ada declaration lagi, integer bayar sama nomor. Terus nanti di pembayaran ini akan mengeluarkan output nama pasien. Nama pasiennya tadi, nama P ini kan tadi udah di atas. Di sini di inputan yang sebelumnya. NL, terus juga ada diagnosa keluhan, biaya pengobatan, terus nanti pengguna akan dimintai inputan untuk bayar. Terus akan keluar lagi output yang akan memintai pengguna untuk memasukkan nomor telepon. Di sini pengguna juga melakukan inputan untuk masukkan nomor telepon. Setelah pengguna menginputkan pembayaran dan juga nomor telepon, nanti akan ada keluaran output lagi, di mana ada output notifikasi bahwa pembayaran telah berhasil, bla 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 bla, dan terima kasih. Ini ada yang selanjutnya ada void rumah sakit, tentang rumah sakit. Jadi sama ini tadi tentang rumah sakit udah ada di atas. Jadi nanti di tentang rumah sakit ini akan ada output mengenai rumah sakit itu sendiri. Rumah sakit adalah sampai ini lebih baik. Selanjutnya itu ada INT main atau integer main. Ini bisa dibilang sebagai program utamanya dari codingan ini. Di sini kita deklarasikan lagi integer jawab doc x rumah sakit OBJ dokter 4. Di sini kita menggunakan perlangan do while. Di sini di atas ada do, di bawahnya ada while. Di sini ada sistem CLS. Sistem CLS ini untuk memasukkan layar pada program yang akan dijalankan tanpa memberhentikan program. Pintar layar jadi bersih lagi gitu. Terus nanti bakalan ada output lagi, yang sistem output utamanya nanti setelah di run, program akan menampilkan output seperti ini nih. Sistem manajemen rumah sakit, 1 pendaftaran pemesanan, 2 pembayar pengobatan, 3 dokter ditemu, hingga 5 opsi untuk keluar. Di sini pengguna disuruh memilih untuk menginputkan jawaban untuk memilih salah satu dari kelima opsi ini. Yang selanjutnya ada switch case, dimana kalau tadi kita berulangnya pakai do while, di sini do while. Kita untuk percobaannya kita menggunakan switch case. Switch case ini adalah percobaan dengan beberapa nilai, dimana program nanti akan dijalankan berdasarkan sesuai dengan case-case-nya.
Ini case yang pertama. Jika tadi pengguna menginputkan nomor 1 yaitu pendaftaran dan pemesanan, maka di sini di case yang pertama akan menampilkan output janji temu pasien and line cout. Ini buat ngapain doang. Terus objek janji temu itu tadi yang di atas. Janji temu, mana janji temu? Nah, jadi nanti setelah pengguna menginputkan nomor 1, ntar akan dibawa ke sini, di mana nanti pengguna akan dimintai menginputkan nama, umur, diagnosis alamat, hingga tanggal janji temu, dan ntar nanti ada bakalan output berhasil memesan. Ini yang case kedua kalau ini yang case kedua kalau pengguna menginputkan nomor 2 pada inputan yang di atas, nanti akan dibawa ke objek pembayaran obj.pembayaran, dimana pembayaran ini tadi, dimana kan case kedua ini adalah untuk melakukan pembayaran, dimana pembayaran ini tadi juga udah ada di atas. Pembayaran. Nah, ini pembayaran. Jadi ntar kalau misalkan pengguna menginputkan opsi kedua, nanti akan dibawa ke sini. Jadi ntar program akan melakukan output nama pasien, diagnosis keluhan yang sudah dimasukkan tadi, biaya pengobatan, dan di sini udah dijelasin kan tadi ya, pengguna akan diminta untuk bayar dan dimintai nomor telepon. Selanjutnya, case yang ketiga kalau pengguna menginputkan 3 pada yang ini tadi, inputan yang di atas, maka akan dibawa ke daftar dokter, dimana daftar dokter tadi ini yang udah dideklarasikan di atas juga di sini. Jadi nanti pengguna akan dimintai untuk memilih dokter yang dibutuhkan sesuai dengan keluhannya. Terus ini ada case lagi di case yang ketiga. Jadi ntar kalau case pertama nanti kan dokternya itu ada Abraham, yang kedua ada Martina, sampai case ke-8 itu ada dokter Santirini. Tergantung inputan penggunanya nanti mau dokter yang mana, perlunya yang mana gitu. Terus kalau nanti di sini ada break, default, cout, pilihan tidak diketahui, coba lagi. Jadi nanti kan di sini pilihan dokternya itu ada 8 dari case pertama sampai case ke-8. Jadi kalau misalkan nanti pengguna menginputkan angka selain 1 sampai 8, maka ntar outputnya bakalan keluar kayak gini. Pilihan tidak diketahui, coba lagi. Break. Terus tadi case 1, 2, 3. Selanjutnya ada case yang keempat, dimana case yang keempat itu adalah tentang rumah sakit. Jadi ntar setelah pengguna menginputkan 4 pada C-nya tadi, ntar bahkan dibawa ke sini, ke tentang rumah sakit. Jadi ntar program akan mengeluarkan outputan mengenai rumah sakit ini. Terusnya ada case yang kelima, jika di sini ada if jawab sama dengan 5. Jadi ntar kalau pengguna menginputkan angka 5 pada di sini, inputan yang di atas ini, maka bakalan keluar atau exit. Terus di sini ada default cout Anda setelah memasukkan kode. Jadi kalau misalkan pengguna menginputkan angka yang selain dari 1, 2, 3, 4, 5 ini, yang ada pada case 1, 2, 3, 4, 5, maka nanti akan keluar outputan Anda setelah memasukkan kode. Lalu ntar juga ada printf. Printf ini hasil dari header tadi ini, yang stereo.h. Ntar juga ada outputan sama ini, kurang lebih sama sih, cout sama printf ini.
Jadi ntar pengguna akan ditanyai apakah Anda ingin memesan kembali, ketik Y untuk iya, ketik T untuk tidak. Terus ntar pengguna dimintai inputan while kembali Y kembali sama D atau garis dua garis ini, atau kembali Y. Get CH ini tadi dari penggunaan header conio.h, sehingga ketika program dijalankan akan mengeluarkan tampilan seperti berikut. Ini sama kayak yang tadi kan ya, yang ini. Ayo, misalkan kita pilih satu. Di sini satu, enter. Nah, di sini dimintain nama pasien. Ayo. Di sini dimintain nama pasien. Kita isi namanya Fajar. Umur 18. Keluhan hidung. Alamat, nomor telepon, tanggal janji temu, dan ya di sini bakalan ada output beras pemesan. Terus di sini pengguna bakalan ditanya lagi apakah Anda ingin memesan kembali. Kita pilih Y untuk mengulang. Nah, terus sini ada bakalan balik lagi ke sini. Misalkan kita pilih yang selanjutnya itu 4 tentang rumah sakit. Maka ntar bakalan ada penjelasan tentang rumah sakit ini yang tadi dijelaskan. Kita mencet Y lagi, balik lagi ke sini. Sekarang kita coba untuk melakukan input yang selain 5 angka ini. Misalkan kita masukin 7, maka ntar bakalan keluar outputan Anda setelah memasukkan kode, dan bakalan ditanya lagi apakah Anda ingin memesan kembali. Di sini kita mencet T dan program bakalan selesai. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.